at a nearby tower, and climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to everyone it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people were saying, my God, that's tough, she stood him up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yai Salsia dengan 3 digit NPM terakhir 050 bersama teman-teman saya ada Destriana Putri dan Naila Sifa. Jadi saya dan teman-teman saya di sini dari kelompok 1 folklore tentang pendidikan agama formal dan pendidikan agama non formal. Di sini saya dan teman-teman saya akan memberikan sedikit informasi mengenai hasil wawancara saya dan teman-teman saya kemarin waktu berada di Kampung Adat Miduana Cianjur, Jawa Barat. Jadi teman-teman, tepat pada hari Jumat tanggal 16 Mei tahun 2025 kemarin, seluruh angkatan 2024 itu melaksanakan observasi mata kuliah pembelajaran folklore yaitu ke Kampung Adat Miduana Cianjur, Jawa Barat. Nah, di sana itu saya dan teman-teman saya itu mewawancarai salah satu seseorang di sana, yaitu bersama Bapak Ara Permana. Bapak Ara Permana ini beliau usianya 39 tahun dan beliau itu di sana sebagai warga biasa. Nah, wawancara kemarin itu sebenarnya lumayan cukup banyak, bincang-bincang banyak dengan beliau, tetapi saya di sini bisa meringkas kembali apa hasil dari wawancara yang saya dan teman-teman saya dapatkan pada saat di Kampung Adat Miduana kemarin. Saya kan kelompok saya tentang pendidikan agama formal dan pendidikan agama non formal. Nah, jadi di sini yang saya dapat nih. Jadi pendidikan di Miduana itu adalah pendidikan tradisional yang diwariskan dari nenek moyang sejak abad ke-16. Nah, di sana tuh nggak ada kelas, nggak ada papan tulis, semua pembelajaran tuh dilakukan lewat aktivitas sehari-hari seperti bertani, membuat kerajinan, ikut ritual adat, dan bergotong royong. Nah, nilai-nilai yang diajarkan itu apa saja sih? Nilai-nilai yang diajarkan itu mulai dari kesederhanaan, tanggung jawab sosial, disiplin, sampai rasa hormat pada alam dan leluhur. Dan hebatnya lagi, tahu nggak teman-teman, pendidikan ini tuh setara bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak membedakan gender gitu ya. Nah, tradisi seni juga menjadi bagian penting, ada wayang gejlik, caluk, reog, hingga tarang wangsa. Bukan hanya hiburan, tapi di sini juga sebagai sarana belajar nilai dan sejarah. Kemudian di bidang pertanian, anak-anak itu belajar langsung dari orang tuanya tentang pola tanam tradisional, upacara panen serentahun, dan pentingnya menjaga siklus alam. Nah, keterampilan seperti menenun, menganyam, bambu, dan memasak diajarkan sejak kecil. Jadi, semua anggota masyarakat di sana itu punya bekal hidup mandiri. Nah, tradisi ini juga sempat menurun nih di tahun 1980-an karena adanya modernisasi. Nah, tapi sejak ditetapkan sebagai kampung adat pada tahun 1999 dan adanya dukungan dari ISBI Bandung serta pemerintah, semangat pendidikan adat kembali bangkit. Jadi kini sudah mulai didokumentasikan dalam bentuk video, tulisan, dan pelatihan budaya. Dan yang lebih menarik lagi nih teman-teman, pendidikan adat ini punya potensi besar untuk dimasukkan ke kurikulum sekolah. Jadi bisa banget jadi muatan lokal atau kegiatan ekstrakurikuler yang memperkaya pendidikan karakter siswa. Nah, jadi pelajaran penting dari Kampung Adat Miduana itu adalah pendidikan bisa dilakukan dari alam, oleh masyarakat, dan untuk kehidupan. Belajar dari tradisi bukan berarti mundur ke belakang, tapi justru maju dengan akar yang kuat. Jadi kesimpulannya itu, pendidikan di Kampung Miduana itu adalah proses panjang hidup yang dimana tidak hanya mendidik di otak, tapi juga hati dan karakter. Ini adalah sebuah warisan budaya yang penuh kearifan lokal dan layak kita pelajari serta kita lestarikan teman-teman. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Saya akan menjelaskan yang saya dapat dari Kampung Adat Miduana. Pendidikan di Kampung Miduana berlangsung secara alami dan menyatukan dengan kehidupan sehari-hari. Sejak kecil, anak-anak belajar langsung dari orang tua dan lingkungan sekitar tentang sopan santun, gotong royong, dan menjaga alam. Mereka tumbuh dengan nilai-nilai budaya Sunda dan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun.
Saat anak beranjak besar, mereka mulai terlibat dalam kegiatan adat seperti bertani, mengikuti upacara, dan belajar tentang aturan kampung serta kepercayaan leluhur. Ketika remaja, mereka menjalani proses adat tertentu sebagai tanda kedewasaan dan mulai diberi tanggung jawab di masyarakat. Orang dewasa terus belajar dari pengalaman, sementara para tetua adat menjadi pembimbing dan penjaga tradisi. Pendidikan ini tidak berdasarkan jadwal resmi seperti sekolah, melainkan mengikuti ritme alam dan kegiatan adat. Misalnya musim tanam atau panen menjadi momen belajar bertani, dan upacara adat menjadi waktu menanamnya nilai-nilai budaya. Yang menjadi pengajar bukan guru, yang jadi pengajar itu bukan guru formal, melainkan orang tua tertentu adat, tokoh spiritual, dan masyarakat sekitar. Semua orang bisa menjadi guru karena pendidikan di sini bersifat kolektif dan berbasis pengalaman. Tidak ada syarat khusus untuk mengikuti pendidikan ini. Semua warga kampung otomatis menjadi peserta sejak kecil. Proses belajarnya umumnya dilakukan secara kelompok dalam kegiatan harian atau upacara. Namun ada juga bimbingan individu dalam hal tertentu. Evaluasi atau ujian tidak dilakukan secara formal, melainkan didasarkan pada sikap, tanggung jawab, dan kemampuan menjalani nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-hari. Setelah dianggap dewasa secara adat, seseorang diberi tugas atau peran penting dalam masyarakat. Pendidikan ini bersumber dari budaya sendiri, tetapi tetap mendapat pengaruh luar seperti teknologi, media, dan pendidikan formal. Peran agama Islam juga penting, berjalan seiring dengan adat. Nilai-nilai moral dan spiritual diajarkan bersamaan seperti kejujuran, doa, dan tata cara ibadah yang dikemas dengan kearifan lokal. Modernisasi bisa menjadi tantangan karena membawa gaya hidup yang sering bertentangan dengan adat. Meski begitu, banyak generasi muda yang masih tertarik belajar tradisi, terutama jika mendapat dukungan keluarga dan lingkungan. Pemerintah memberi dukungan melalui pengakuan kampung adat, dukungan kegiatan budaya, dan memasukkan muatan lokal dan dalam pendidikan formal. Pendidikan formal sendiri bisa menjadi pendukung jika dijalannya selaras dengan budaya lokal. Agar tetap relevan, masyarakat Miduana melakukan adaptasi seperti mengizinkan anak sekolah formal tetapi tetap aktif dalam kegiatan adat, serta menyampaikan nilai-nilai tradisional dengan cara yang mudah dipahami dengan generasi muda masa kini. Terima kasih. Sifat wajib, sunnah, mu'akkad dalam konteks folklore. Pendidikan budaya di kampung adat Miduana tidak wajib secara resmi, tetapi sangat disarankan dan menjadi elemen penting dari identitas masyarakat. Generasi muda diharapkan untuk mempelajari serta menjaga tradisi-tradisi seperti dongdonan wali salapan, panjaran tatali paranti, mandi kahuripan, dan opat lasan mulun. Meskipun tak ada hukuman resmi, ketidakhadiran dalam kegiatan adat bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma sosial. Nah, lalu apakah ada sanksi atau tekanan sosial jika seseorang tidak mengikutinya? Sebenarnya tidak terdapat konsekuensi hukum secara resmi, tetapi ada dorongan sosial yang signifikan. Masyarakat di Miduana sangat menjunjung tinggi adat dan tradisi. Mereka yang tidak mengikuti pendidikan budaya atau tidak terlibat dalam acara adat mungkin dipandang sebagai orang yang tidak menghargai leluhur. Secara resmi, pendidikan budaya di kampung adat Miduana diwajibkan dan dianggap sebagai pondasi pembentuk karakter. Namun dalam praktiknya, mengikuti tradisi ini dianggap sebagai suatu tanggung jawab etika dan sosial. Tradisi di kampung adat Miduana dilaksanakan dengan sangat kuat. Warga lokal berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya melalui berbagai kegiatan seperti upacara adat, seni, tradisional, dan ritual keagamaan. Orang tua di kampung adat Miduana dengan giat mendorong anak-anak mereka untuk terlibat dalam tradisi dan pengajaran budaya. Mereka menyampaikan pengetahuan dengan memberikan contoh dan bercerita, serta melibatkan anak-anak dalam beragam aktivitas adat sejak usia sangat muda. Salah satu contoh simbolis dari pendidikan budaya yang dilalui oleh anggota komunitas adalah ritual mandi kahuripan. Selain itu, keikutsertaan dalam upacara adat dan penguasaan seni tradisional juga berfungsi sebagai tanda bahwa seseorang telah memperoleh pendidikan budaya di kampung adat Miduana.
Di masa lalu, pendidikan budaya di kampung adat Midwana cenderung lebih formal dan terorganisir, dengan fokus pada pelaksanaan ritual dan seni tradisional. Saat ini, meski mungkin formalitasnya sudah berkurang, nilai-nilai budaya tetap dipertahankan melalui aktivitas komunitas dan usaha revitalisasi oleh generasi muda. Yang selanjutnya ada pewarisan tradisi. Proses pewarisan tradisi di kampung adat Midwana dilakukan dengan cara yang tidak formal, terutama melalui contoh nyata dari generasi sebelumnya. Masyarakat tidak memaksa, melainkan lebih mengutamakan memberikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kegiatan musyawarah dan organisasi seperti Karang Taruna juga berfungsi sebagai sarana untuk mentransfer pengetahuan budaya kepada generasi muda. Penerus pengajar tradisi umumnya berasal dari tokoh masyarakat seperti Dewan Adat dan Ketua Adat. Mereka berfungsi sebagai role model dan memegang tanggung jawab untuk menjaga kelestarian adat. Selain itu, generasi muda yang aktif di organisasi seperti Karang Taruna juga memiliki peran penting dalam mempertahankan tradisi. Saat ini, catatan mengenai tradisi di kampung adat Midwana masih sangat terbatas. Meski demikian, beberapa langkah telah diambil seperti pelatihan seni sesuai minat anak-anak dan penggabungan barisan budaya dalam kegiatan musyawarah serta organisasi pemuda. Bantuan dari pemerintah dan pihak terkait sangat diperlukan untuk meningkatkan pencatatan dan pelestarian tradisi ini. Ketertarikan kaum muda terhadap pelestarian tradisi bervariasi. Beberapa dari mereka menunjukkan ketertarikan melalui partisipasi dalam kegiatan adat dan organisasi seperti Karang Taruna. Namun, tantangan seperti kemodernan dan perpindahan ke kota dapat mempengaruhi minat mereka. Sangat penting untuk terus mendorong dan menyediakan kesempatan bagi kaum muda untuk terlibat dalam pelestarian tradisi. Nah, apakah ada dukungan dari lembaga atau komunitas untuk melanjutkan ini? Nah, ada dukungan dari berbagai sumber. Yayasan Lokatmala Indonesia bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk meremajakan kampung adat Midwana serta menjaga kebudayaannya. Tantangan utama mencakup modernisasi, globalisasi, dan tekanan ekonomi yang mendorong banyak anak muda meninggalkan desa untuk mencari pekerjaan di kota. Perubahan dari budaya lisan menjadi budaya tertulis dan digital juga mempengaruhi cara pengetahuan diwariskan, yang bisa mengancam kelangsungan tradisi jika tidak ada usaha dokumentasi yang cukup. Harapan untuk masa depan pendidikan tradisional di kampung adat Midwana adalah agar generasi muda tetap menjaga dan melanjutkan tradisi budaya mereka. Diperlukan dukungan dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat umum untuk meningkatkan upaya dokumentasi, pelatihan, dan integrasi nilai-nilai budaya ke dalam sistem pendidikan baik formal maupun non-formal. Terima kasih. Oke teman-teman, mungkin sekian saja yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan terkait hasil wawancara di Kampung Adat Midwana Cianjur kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton teman-teman.